Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Sobat Teens, senang sekali rasanya kita kembali berjumpa dalam acara Teens for Christ. Teman-teman, hari ini kita kembali bersama-sama menyimak renungan yang ditulis oleh Ibu Eli Dia Praptanti, sarjana Sains Teologi dan MA. Nah, judul kita pada hari ini yaitu adalah Mati Tetapi Hidup. Ayat Alkitabnya diambil dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Teman-teman, perkenalkan saya Fernando Azelansi Jabat. Saya akan menuntun kita semua dalam merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Namun teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami pada hari ini kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat bersama-sama Tuhan tuntun dalam merenungkan, membaca, serta melakukan firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan buka Alkitab kita. Yang menjadi pusat refleksi kita pada hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Tema kita pada hari ini adalah mati tetapi hidup. Teman-teman, dalam film Iron Man pada tahun 2008, kita kenal Tony Stark ya. Tony Stark adalah seorang miliarder, jenius yang tidak peduli pada dampak dari bisnis senjatanya. Hidupnya berubah ketika ia diculik oleh kelompok teroris, ya, dan hampir mati akibat pecahan peluru yang menghancurkan dadanya. Teman-teman, dalam situasi ini, Tony menciptakan reaktor arc mini untuk menyelamatkan hidupnya, yang sekaligus menjadi jantung identitas barunya. Nah, setelah berhasil melarikan diri, ia menutup divisi senjata dari perusahaannya dan menciptakan baju zirah teknologi canggih untuk menjadi Iron Man. Ya, sebagai Iron Man, ia menggunakan kejeniusannya dan sumber dayanya untuk menolong orang banyak dan memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Tony bertransformasi, teman-teman, dari seorang pedagang senjata yang egois menjadi seorang yang rela berkorban. Ini menjadikan contoh dari perubahan radikal dan dedikasi pada kebaikan setelah kematian dirinya yang lama. Teman-teman, kalau kita lihat dalam teks kita pada hari ini, ya, Paulus membahas tentang kematian terhadap dosa dan kehidupan dalam Kristus. Di sini Paulus menekankan bahwa siapa yang telah bersatu dengan Kristus di dalam kematiannya juga akan bersatu dalam kebangkitannya. Ini berarti, teman-teman, bahwa dosa tidak lagi menguasai kehidupan orang percaya. Sebab kenapa? Sebab manusia lama yang diperbudak dosa telah disalibkan bersama Kristus. Orang percaya yang telah mati bersama Kristus harus menghidupi kehidupan baru yang berorientasi kepada Allah, bukan lagi kepada dosa.
Dan Paulus juga mendorong jemaat ya untuk menyadari identitas mereka sebagai orang yang mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah di dalam Kristus. Itu yang dikatakan dalam ayat 11 tadi. Sobat Teens, kalau kita lihat ya, dari Rasul Paulus kita belajar ya bahwa di bawah kasih karunia, dosa tidak lagi menjadi tuan atas kita. Orang percaya telah mati terhadap dosa dan hidup dalam kebangkitan bersama Kristus. Dan hal ini teman-teman menuntut gaya hidup yang mencerminkan pembaharuan tersebut. Oleh karena itu biarlah kita mati terhadap dosa, tetapi hidup di dalam kebenarannya melalui setiap perbuatan kita. Kiranya renungan kita pada hari ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini hidup dalam kehidupan kami, dan kami dapat meladani-Mu dalam setiap tindakan kami atau aktivitas kami bertemu dengan orang lain. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, demikian Sobat Teens renungan kita hari ini. Jangan lupa kita untuk subscribe, like, dan juga bagikan video ini kepada teman-teman kita yang lainnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.